327 triliun per tahun ya, zakat infak sedekah. Itu sudah bisa mencapai 70% dari dana sosial APBN. Berarti secara angka seperti itu, ya otomatis dong sangat membantu. Tinggal bagaimana pengelolaan dan melakukan sinergi yang mapan antara Basnas dengan pemerintah dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di program Z Sharing Podcast Basnas TV Kota Pontianak. Nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahil. Pada episode kali ini kita akan bincang-bincang nih bersama salah satu narasumber kita, yaitu seorang akademisi dari IAIN Pontianak, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang kini hadir di studio Z Sharing. Tanpa berlama-lama, kita bisa langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Senang bisa sudah ada di Basnas Pak. Ya, senang. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kembali Pak, Bapak, profesinya dan sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Rasiam. Hari-hari saya ngajar di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, IAIN Pontianak, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Memang spesifikasi saya itu tentang zakat wakaf, filantropi Islam lah. Oke. Pada episode kali ini kita kan ingin bisa sharing nih tentang pemberdayaan ekonomi umat gitu Pak. Berhubung Basnas ini kan juga ada kaitannya dengan umat terkait pengumpulan, pendistribusian, penyaluran, tentunya pasti ada korelasinya juga terhadap pemberdayaan ekonomi umat tersebut. Nah, di sini kita tuh pengen belajar lagi gitu Pak. Apa itu pemberdayaan ekonomi umat, mengapa itu penting terhadap masyarakat muslim gitu Pak. Iya. Silakan, Pak. Mau belajar lagi? Iya, kita pengen tahu lebih dalam gitu Pak, langsung sama pakarnya. Iya. Jadi kalau belajar itu harus santai ya. Iya, betul Pak. Betul kan? Betul. Ya, jangan terlalu serius nanti enggak. Jadi ya pemberdayaan itu kan memang daya, sebuah kekuatan. Jadi pemberdayaan ekonomi umat itu sebenarnya kan ada subjek dan objek, ya kan, ada pelaku, kemudian ada subjek ya, pelaku, ada objek yang dituju. Maka pemberdayaan umat itu kalau di dalam ekonomi syariah itu paling tidak ada beberapa hal yang mesti menjadi konsep pembicaraan, ya kan. Pertama memang soal kapasitas pelaku ekonomi atau calon pelaku ekonomi dari masyarakat atau umat Islam itu sendiri. Kalau kita bedah lebih jauh, pelaku ekonomi umat Muslim khususnya di Kalimantan Barat memang kapasitasnya mesti harus ditingkatkan. Itu memang pemberdayaan ini ke depan mesti harus melakukan sebuah pemberdayaan ya, terlebih terhadap kapasitas atau kemampuan calon atau pelaku ekonomi, bisnis ekonomi misalnya di dalam masyarakat muslim khususnya. Ya kan terlalu banyak bergerak di mikro ya. Iya. Ya kan? Iya. Bergerak di mikro. Untuk tujuan dari nanti pemberdayaan ekonomi umat sendiri kan kita kan ada namanya mustahik gitu Pak. Ya. Jadi bagaimana pemberdayaan ekonomi umat itu mampu mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat gitu Pak. Iya, ya. Maka berantai nanti jawabannya itu ya. Dari pertanyaan itu, yang pertama saya bilang tadi itu adalah soal pemberdayaan dari sisi kapasitas, ya, kualitas, kapasitas dari profesionalitas gitu ya, pelaku ekonomi itu sendiri. Kemudian yang kedua aksesibilitas. Jadi akses ini penting ya, penting banget akses ini, karena banyak masyarakat miskin, terutama muslim ya, Iya, Pak. Yang mereka sebenarnya punya skill, punya skill, punya kemauan, tapi aksesnya tidak ada.
terbatas gitu ya. terbatas, akses permodalan misalnya kan, selama ini kan begitu. Pendidikan gitu Pak? Ya termasuk. Jadi akses pemahaman terhadap literasi, kemudian terhadap inklusi segala macam itu terbatas. Maka itu penting menurut saya. Pemberdayaan ya, kita kan berbicara pemberdayaan dulu. Yang pertama adalah tentang memberdayakan tentang kapasitas yang bersangkutan, yang kedua itu adalah akses. Akses ini sangat penting menurut saya karena ketika tidak diberikan akses atau terbatas aksesnya, akses informasi, maka itu menjadi hal. Jadi makanya Rasul itu dari dulu ya, dari zaman 1500 eh, 15 abad yang lalu itu sudah mensinyalir sebenarnya soal aksesibilitas ini. Iya, iya. Maka dilarang seorang pedagang itu mencegat petani atau pedagang-pedagang dari kampung itu sebelum sampai ke kota. Gitu, Pak. Itu ada hadisnya itu. Itu kan soal aksesibilitas. Iya, Tapi iya. hadis ini tidak dimodernisasi dalam konteks ekonomi sekarang. Kalau dimodernisasi hadis ini, walaupun dia 15 abad yang lalu, maka sebenarnya itu soal akses. Jangan sampai petani itu tidak ada akses dari desa. Bayangkan berapa mata rantai itu. Rantainya dari petani ya. Iya. Berantai-rantai. Perpindahan dari satu rantai itu sudah ada nilai harga. Kemudian ke rantai berikutnya gitu, tumpulannya sangat tinggi. Makanya akses itu harus akses dalam konteks bisnis, misalnya di perkampungan itu segera harus rantainya dipotong. Dan akses informasi itu petani harus tahu. Dan itu bisa masyarakat punya potensi gitu ya Pak ya? Sangat potensi. Tentunya ini ada kaitannya juga di infrastruktur ya. Iya. Kalau infrastruktur sudah bagus, akses petani itu akan lebih mudah di kota. Kemudian Pak, Ya. Tadi kan kita udah sedikit yang Bapak jelaskan tentang pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian terhadap dari zakatnya, dari pandangan zakatnya itu sendiri Pak, itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya tujuan daripada zakat itu kan memang dia untuk pengentasan kemiskinan. Iya. Kalau zakat itu kan sebenarnya zakat itu kan terbagi dari dua, zakat fitrah, zakat mal. Yang kita pahami ya, kalau zakat fitrah itu kan jangka pendek, ya kan? Kalau zakat mal itu dia kan sebenarnya misinya jangka panjang, ekonomi jangka panjang. Untuk itu pemberdayaan ini mesti harus kita lebih memikirkan lagi bagaimana ekonomi itu jangka panjang. Oh iya Pak. Nah kalau ngomong jangka panjang tuh Pak terkait zakat itu tadi, untuk pengelolaan zakatnya itu memungkinkan nggak Pak untuk masuk dalam kurikulum pendidikan gitu Pak? Ini penting nih, pertanyaan kamu ini menarik bagi saya karena sekitar tahun 2001 itu sudah saya secara pribadi sudah mulai mengkampanyekan itu, mengundang beberapa kepala sekolah madrasah aliyah betapa pentingnya ekonomi syariah itu masuk dalam kurikulum. Kayak gerakan gitu kan Pak? Ya, saya dulu punya komunitas. Oh iya. Dulu saya punya komunitas dan tema tentang ekonomi syariah masuk kurikulum itu sejak tahun itu. Oh, oke. Dan iya ini menjadi hal menarik menurut saya karena memang kurikulum ini menjadi pintu dasar untuk masuk ekonomi syariah. Tapi sekarang bukan hanya urgen, di atas urgen lagi karena semua perguruan tinggi terutama di bawah Kementerian Agama PTKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam itu bukan hanya kurikulum, bahkan prodinya udah banyak. Tinggal sekarang bagaimana sudah banyak membedah zakat itu sendiri. Zakat udah banyak, udah menjadi mata kuliah tersendiri. Bahkan sudah ada prodi Zawa, zakat dan wakaf. Itu di beberapa perguruan tinggi sudah ada prodinya itu. Cuman kalau di Pontianak itu masih menyatu
ke hukum ekonomi syariah. masuk dalam prodi tersebut ya Pak ya? Iya, di hukum bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mata kuliah zakat itu banyak Atau sekali. dibuat kayak konsentrasi pilihan gitu Pak, mata kuliah pilihan gitu? Itu menjadi mata kuliah wajib ya. Oke. Karena memang SKKMI ya, jadi sudah menjadi kurikulum nasional kalau di perguruan tinggi. Cuman saya masih belum melihat perkembangan kurikulum itu di tingkat SD misalnya kan, di tingkat SMP sederajat, di tingkat SMA sederajat. Nah, kalau sudah saya nyebut sederajat tuh SMA berarti aliyah masuk gitu Iya. kan. Kalau SMP sederajat itu MTS, Madrasah Sanawiyah masuk. Di sana masih belum saya membedah kurikulumnya, tapi dia masuk sepertinya di sejarah peradaban Islam. Tapi kan sangat terlalu luas pembahasannya, waktunya sangat sedikit. Iya. Ya. Bahas zakat zaman sekolah aja Ya. itu hanya sekedar topik-topik kayak hal umumnya saja terkait zakat. Garis besar. Oke, Pak. Nah, kemudian tadi kan udah ada pemberdayaan ekonomi umat, zakat. Nah, kemudian kalau terkait kita ini kan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan gitu Pak. Nah, hambatan yang dihadapi kita nanti itu dalam mencapai pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan itu ada nggak kira Pak? Seperti apa gitu Pak? Kalau hambatan yang akan kita hadapi nanti? Sebenarnya ya kita tinggal membongkar database saja. Database tentang pemberdayaan dari hasil zakat wakaf. Ya. Mulai dari pelaporan, sesungguhnya sudah banyak yang dilakukan mulai dari pusat. Yang dilakukan hanya coba bayangkan. Musola masjid itu setiap tahun itu kan mengumpulkan zakat ya kan? Iya betul. Ya kan? Rata-rata progres pemberdayaan ekonominya kalau dibuat dengan bagus, saya pikir akan terekam dengan baik ya. Iya. Kalau toh memang belum terarahkan dengan sempurna misalnya hanya jangka pendek misalnya kan seperti zakat fitrah. Tapi pemberdayaan untuk pondok pesantren itu kan sebenarnya hanya memang di progres reportnya itu perlu dirapikan lagi. Perlu dirapikan lagi. Menurut saya memang makanya ada beberapa ahli yang menulis bahwa soal akuntabilitas ini kan banyak nih ya, akuntabilitas soal pelaporan, soal keuangan segala macam, soal program. Ini menjadi tantangan tersendiri. Amil-amil yang ada di itu sepertinya kurang menganggap ini penting. Iya. Pelaporan itu kan. Kemudian ya kalau penghimpunan oke lah ya. Penghimpunan nanti ada masuk secara modernisasi itu nanti mungkin ada pertanyaan itu digitalisasi misalnya kan, platform digital segala macam. Penyaluran ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban setiap itu mengeluarkan zakat ya. Infak, sedekah segala macam itu di setiap tahun, bahkan setiap saat kadang-kadang. Kalau di kantoran itu ya tiap bulan dipotong. Iya kan? Betul. Cuman masih belum terukur misalnya sejauh mana keberhasilannya, dia tersalurkan kemana, masih belum rapi gitu ya. Sebenarnya kalau rapi pelaporan ini akan berdampak terhadap terhadap pengentasan kemiskinan tadi. Terhadap tujuan yang akan kita capai itu. Tujuan. Nah kendalanya mungkin saya di situ ya, kendalanya di samping memang tantangan kita gitu ya tantangan ke depan itu ya, tantangan ke depan itu menurut saya yang harus mungkin dirapikan lagi. Baik Pak. Nah kemudian kita ini kan Basnas Badan Amil Zakat Kota Pontianak. Nah kemudian kalau peran dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat dari pandangan Bapak itu apakah sudah cukup memenuhi atau belum? Peran pemerintah baik dan non lembaga pemerintah gitu. Ya kalau dikuantifikasi memang belum ada yang kita baca ya kalau dikuantifikasi, tapi secara umum dukungan pemerintah ini penting untuk kelancaran program-program Basnas khususnya di kota ya, paling tidak dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi setelah ada undang-undang ya kan, undang-undang zakat, kemudian nanti ada turunannya RPP segala macam, itu kan sangat jelas sudah sebenarnya. Iya. Tinggal bagaimana mensosialisasikan regulasi ini dan menerapkannya. Kan banyak masyarakat yang tidak paham misalnya kan. Ya. Banyak masyarakat yang tidak paham bahwa institusi-institusi tertentu itu juga dikenai kewajiban misalnya untuk mengeluarkan zakat mal misalnya kan, yang mengurangi pajak, salah satunya itu ya. Jadi
beberapa institusi yang ada di Kota Pontianak misalnya, kalau itu udah seragam untuk melakukan pemahaman terhadap regulasi, itu yang pertama. Yang bentuk dukungan pemerintah itu kan salah satunya yang paling utama itu regulasi ya. Itu udah sangat bagus menurut saya. Kemudian dukungan pemerintah yang lain misalnya kan dalam bentuk dalam bentuk support gitu ya, dalam bentuk kalau perusahaan swasta misalnya kan didorong oleh pemerintah untuk CSR-nya itu dalam bentuk zakat saja misalnya kan, itu kan jadi himbauan itu kolektif, kolaboratif, menjadi gerakan kolaboratif itu lebih akan lebih dahsyat itu hasilnya. Tapi kalau parsial itu akan berjalan sih, tapi dia akan melambat. Tapi sudah menjadi gerakan bersama, gerakan kolaboratif antara pemerintah, swasta, kemudian Basnas Kota. Kolaborasi. Kalau keyword itu kolaborasi. Kalau sudah kolaborasi itu akan ada kalau ada semacam pemahaman secara bersama. Pemahaman bersama sehingga dia menjadi sebuah setelah paham, dia punya gerakan bersama, punya visi masa bahwa tujuan itu adalah kesejahteraan masyarakat. Berarti pemberdayaan ekonomi umat itu sebenarnya sangat bisa memberikan dampak untuk kesejahteraan umat gitu ya Pak ya. Banget. Dengan kita harus membenahi meningkatkan regulasinya seperti tadi, kolaborasi juga. Baik, Pak. Kalau bagaimana caranya pemberdayaan ekonomi umat itu bisa memberikan kemandirian Pak bagi masyarakat agar nggak bergantung lagi sama bantuan-bantuan eksternal lainnya. Kadang itu kan masyarakat udah diberi bantuan, misalnya mustahik bantuan, tapi di luar itu kadang masih kekurangan gitu Pak. Ya, mental kita ini kan harus perlahan kita harus coba kita ubah ya, bahwa ketergantungan dengan bantuan eksternal misalnya BLT gitu ya, bantuan tunai langsung. Tujuan pemerintah dengan adanya BLT adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di COVID kemarin misalnya. Tapi kan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah di beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, itu sudah ada dalam undang-undang bahwa pemerintah harus menjamin sesuai dengan undang-undang dasar itu kan, sesuai dengan undang-undang dasar misalnya pasal 3 gitu kan, bahwa ya intinya bumi ini kan dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, intinya begitu kan. Nah, polarisasi secara teknis dalam memakmurkan rakyat itu kan banyak instrumennya. Nah, maka diarahkan ke beberapa sektor misalnya kan, yang diutamakan itu pendidikan, kesehatan. Ini kan terbatas ini. Iya, dan mental kita pun harus mental yang mau usaha juga gitu ya. Jadi betul, mengurus Indonesia ini tidak gampang. Karena tingkat lahirnya Indonesia, pertumbuhan kelahiran itu sangat padat ya. Padat banget. Jadi tidak mengurus seperti Singapura. Tidak seperti misalnya Indonesia ini kan tipikalnya agak beda ya. Kalau di Jepang itu anak-anak remaja seperti kamu ya kan, seperti yang lain itu kan kalau sudah menikah nggak mau lahir dia. Dia lebih enak, lebih enjoy memelihara hewan gitu dibandingkan itu kan fenomena ya. Tapi kalau Indonesia ini kan bahwa punya anak itu berkah, makin banyak anak itu kan makin banyak rezeki. Dan dipelesetkan lagi oleh kaum laki-laki, banyak istri, banyak rezeki katanya. Itu kan anekdot yang coba masuk ke logika. Masuk ke alam bawah sadar mereka. Padahal kita juga bahwa punya anak itu berkah. Memang asik gitu kan. Karena masuk nilai-nilai agama, semakin banyak anak yang mendoakan nanti orang tuanya di alam kubur, ya kan, maka insya Allah akan selamat orang tuanya, akan segala macam. Jadi masuk nilai-nilai agama sehingga ibu-ibu tuh punya keberanian untuk banyak lahiran. Jadi ajaran-ajaran seperti itu kan memang berdampak terhadap pertumbuhannya. Iya, betul Pak. Pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan itu tidak mudah untuk mengatur. Itu juga mempengaruhi ekonomi di rumah tangganya dia juga. Sangat mempengaruhi, bukan hanya di rumah tangga. Pemerintah juga nggak sanggup untuk dengan dana sosial pemerintah, bantuan eksternal yang tadi disebut, itu sangat terbatas, sehingga hadirnya zakat ini, infak sedekah sangat membantu pemerintah.
Ya kan? Luar biasa. Saya membaca data ya kan dari potensi zakat infak sedekah yang ada di Indonesia bisa membantu 70% dari dana sosial pemerintah. Bayangkan dulu. Jadi memang pemerintah tidak bisa jauh-jauh dengan Basnas kan. Ada lagi dengan BWI, tidak bisa nggak bisa jauh-jauh dengan organisasi keagamaan lah ya. Karena sangat membantu terutama di Basnas. Berarti kita juga harus ada usahanya, bukan cuma mengharapkan bantuan eksternal saja gitu. Pasti, karena kan usaha itu bagian dari kewajiban seorang rumah tangga, Ya, seorang dan manusia, setiap ya. manusia juga. Ya, semakin dia beragama, semakin dia memahami keagamaan, maka dia semakin bertanggung jawab untuk kerja keras. Kalau- Karena etos kerja itu kan bagian dari Ya, ibadah. etos kerja itu juga penting, Pak. Bukan hanya penting, itu ibadah. Iya. Yang tak punya etos, di dalam itu lagi ajaran agama itu juga mesti dipahami secara ini, bahwa etos kerja itu bagian daripada ibadah dan menjadi sebuah kewajiban, keharusan bagi seorang imam, pemimpin gitu. Apa yang kita kerjakan ini ya juga untuk mendapatkan rahmatnya juga. Betul. Bukan hanya semata-mata kita kerja menerima gaji. Maka saya menarik ada pernyataan satu rektor ya, jangan percaya dengan keberuntungan, percaya dengan usaha dan kerja keras. Kalau begitu, ada nggak Pak jenis usaha produktif yang efektif untuk Ini menarik ini. mengubah taraf hidup para masyarakat, mustahik lah untuk teruntuknya gitu. Iya, jadi gini, mustahik itu kan rata-rata kemampuan berbisnisnya masih low ya, masih di bawah. Jangan dibebankan dengan bisnis yang sangat berat. Kita gitu kan ya. pengen mustahik ini suatu hari bisa jadi muzaki gitu Pak. Betul, tujuannya seperti itu. Tapi memang jangan mustahik zakat ini yang kemampuannya memikul itu kecil, ringan. Jangan disuruh dia mikul gunung Paniraman, rontok nanti dia. Maksud saya begini, karena kemampuan pemahaman bisnisnya itu masih low, masih di bawah gitu. Jangan kasih yang dikasih modal besar, ya kan? Kasih misalnya beberapa prospek di Kalimantan Barat ini yang mencoba misalnya yang lagi booming misalnya laundry misalnya kan, kerjaan itu kan ringan sebenarnya dengan manajemen yang sangat apa ya, manajemen yang tidak terlalu rumit. Ya, jual-jualan yang kecil-kecilan gitu. Iya, udah terlalu banyak kuliner juga sebenarnya. laundry misalnya kan, kemudian misalnya potong rambut. Ya, pangkas rambut. Pangkas rambut, kemudian menjahit itu cobalah ini juga digalakkan sehingga ini menjadi UMKM. Kemudian kuliner ini juga ibu-ibu sangat kreatif. Ya, misalnya betul. kan nasi kapsah misalnya gitu kan. Jualan makanan-makanan. Iya, banyak sekali kuliner yang kebutuhan kantong misalnya kan. Cuman hal ini kan memang harus apa namanya itu nanti didampingi dengan sertifikasi halalnya juga. Iya. Ya kan, sertifikasi halalnya juga, edukasi tentang hal-hal yang lain termasuk pemasaran juga. Dan Basnas juga bisa membantu untuk menyediakan itu. Ya, makanya untuk mustahik level Indonesia masih dibilang hitungan jari yang sanggup ke skala besar. Misalnya skala besar itu apa? Misalnya properti, ya kan? Ada mustahik sanggup misalnya untuk bisnis properti. Dia tidak punya tanah tapi bisa bangun rumah. Bagaimana caranya? Itu ada ilmunya. Ya kan, kerjasama dengan pemilik tanah, yang mana pemilik tanah itu dia tidak punya modal, diakses modal oleh dia, kerjasama dengan pembagian bangun. Itu kan sudah agak meningkat manajemennya. Jadi manajemen risikonya itu kalau diberi lebih tinggi manajemen risikonya, ya kan, diberikan kepada mustahik yang masih low pemahaman terhadap manajerial, itu akan hancur nanti itu. Akan hancur. Makanya memang harus ada analisa kelayakan bisnis, ya kan, kemampuan misalnya mustahik itu udah sejauh mana gitu. Nah, saya udah banyak dapat berapa SKS mata kuliah sama Bapak. Ya, udah. Nah, kemudian dalam untuk memberi bantuan ke mustahik ini kan kita kan ada kayak pengumpulan gitu. Kemudian kita melakukan penyaluran zakat, kita menghimpun zakat, infak, sedekah. Nah, saya ingin tanya kalau tata kelola seperti apa yang cocok untuk menghimpun zakat, infak, sedekah itu, Pak? Hampir yang saya baca literatur kita lemah digitalisasi. Lemah banget. Dan itu termasuk literatur internasional. Berarti itu arahnya ke teknologi informasi? Iya betul. Jadi penghimpunan gini, saya pernah menulis juga, meneliti di sebuah lembaga filantropi Islam, tidak perlu saya sebutkan namanya.
Contohnya misalnya gini. Jadi kolaboratif antara teknologi informasi ya kan dengan SDM yang mumpuni. Ada satu bahasa nih. Kalau di penghimpunan ya, di penghimpunan ini keywordnya ada prophetic communication. Apa tuh Pak? Prophetic communication itu adalah bahasa yang menggunakan bahasa agama. Misalnya Bahasa agama. Bahasa misalnya ini kampanye zakat itu tinggal disentuh aja dengan bahasa agama bahwa berzakat itu Anda akan misalnya mendapat barokah ya kan. Banyak hadis-hadis itu. iya betul. Dapat menutup 77 pintu keburukan kalau Anda berzakat Ya, ya kan. Harta Anda akan dijaga. Kemudian zakat infak sedekah dapat meredam murka Allah, dapat meredam api neraka. Kan banyak sekali hadis Itu ini. bisa kita siarkan juga itu melalui sosmed. Itu misalnya. prophetic communication namanya dalam bahasa komunikasi. Kemudian kalau yang bicara ini orang biasa nggak didengar. Ya betul. Harus. Makanya dia harus ada ambassador. Jadi prophetic communication itu hasil riset saya, bahwa prophetic communication itu harus disampaikan oleh orang yang berpengaruh. Dai nasional gitu. Bila perlu dai internasional kan cukup waktu cuma 1 menit 2 menit. Iya, betul. Ayo keluarkan zakat wakaf, zakat infak sedekah Anda di Basnas Kota Pontianak. Insya Allah Anda berkah. Kalau itu yang ngomong misalnya kan, yang berbicara itu sudah misalnya kan, kan berpengaruh. Yang berbicara misalnya yang lokal aja, misalnya Kalau dari- Kiai Abdul Somad, misalnya betul. Gus Baha, misalnya yang berbicara seperti itu, kemudian Ki Khalil Nafis dan Quraisy dan lain-lain ya, yang tokoh-tokoh nasional misalnya yang secara agama terjaga, insya Allah cepat itu. Yang punya kualifikasi untuk bisa yang punya kualifikasi. Kalau dari sisi pemerintahnya Pak yang juga menggaungkan hal itu? Boleh, yang penting keywordnya di situ orang berpengaruh. Kalau ingin lebih detailnya lagi, lihat di viewernya YouTube dia itu berapa juta misalnya kan bisa dilihat. Jadi orang berpengaruh itu menghimbau dengan pakai prophetic communication tadi, bahasa agama itu menarik. Tapi IT-nya loh, IT-nya anak-anak muda seperti ini juga harus selalu mengiring. Maka kolaboratif tadi itu. Jadi kalau cuma dihimbau di salah satu stasiun televisi, yang itu jangkauannya nggak akan aksesnya kurang maksimal. Berarti ya media-media itu harus digunakan, medsos harus itu digunakan. Jadi faktor kayak enablernya gitu nggak Pak? Iya, karena mesinnya itu anak muda. Iya, Pak. Berarti potensi zakat untuk bisa membantu masyarakat untuk membantu program-program pemerintah ini sangat besar atau bagaimana Pak? Banget. Sangat-sangat bisa untuk kita 70%. mimpi kita untuk bisa mensejahterakan umat gitu Pak ya. Jadi potensinya yang 327 triliun per tahun ya zakat infak sedekah itu sudah bisa mencapai 70% dari dana sosial APBN. Itu data yang kita baca ya. Berarti secara angka seperti itu ya otomatis dong sangat membantu. Tinggal bagaimana pengelolaan dan melakukan sinergi yang mapan antara Basnas dengan pemerintah dan swasta. Berarti ini terakhir nih Pak, berarti kalau cara memastikan penggunaan zakat itu untuk pemberdayaan ekonomi memberikan manfaat jangka panjang tadi harus ada yang namanya tadi kolaborasi ya Pak ya. Itu udah titik tuh. Kita harus melibatkan banyak stakeholder juga gitu. Iya, maksudnya bantuan dikeluarkan kepada mustahik untuk mengukur supaya dia tidak nakal apa segala macam. Misalnya kan berhasil atau tidak ya monitoring. Transparansi juga. Iya. Dari monitoring itu nanti akan ketahuan transparansi penggunaannya. Kalau tidak dilakukan monitoring ya kan. Jadi monitoring itu kan dia punya waktu. Misalnya kan monitoring per bulan atau per triwulan, selalu monitoring. Dalam monitoring itu selalu ada pembinaan. Nah itu dalam rangka untuk menemukan transparansi penggunaan zakat infak sedekah. Ya, dan mesti juga menggunakan jaringan-jaringan sosial yang lain dengan misalnya tokoh masyarakat. Kalau di tingkat RT, Pak RT-nya dipegang, ini gimana orangnya kan gitu kan. Berarti semuanya harus kita rangkul juga. Iya, jadi sebenarnya
kalau mau total pekerjaan ini agak lebih fokus ya. Kalau mau total, makanya saya tidak setuju kalau misalnya Basnas tidak digaji pekerjaan gitu ya. Anak-anak Mujen tidak digaji, kemudian BWI juga gitu nggak digaji, harus kerja-kerja sosial terus. Sementara ini impact-nya sangat besar sekali terhadap pengentasan kemiskinan. Menurut saya ini harus dikoreksi ya, dikoreksi oleh pemerintah supaya total kerjanya, maka profesional juga harus profesional ya, harus profesional. Dalam mengelola ini pun kita juga harus Iya, benar-benar profesional. benar harus profesional. Etos kerja. Untuk melahirkan etos kerja itu dapur harus aman dulu. Baik, Pak. Ya kan, jadi supaya fokus, jadi muncul profesionalitas dalam pekerjaan. Baik, Pak. Itu menjadi catatan penting Baik, Pak. bagi saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, alhamdulillah tidak terasa bincang-bincang kita sudah cukup banyak. Episode hari ini saya tutup. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ilmu hari ini dari Bapak Rasyam. Saya berharap kami semua di sini juga berharap semoga kita tuh terus jadi pembelajar, mau cari tahu agar kita nggak hanya bekerja tapi nggak dibekali ilmu begitu. Nah, buat masyarakat Kota Pontianak yang ingin berzakat, infak dan sedekah dapat transfer ke rekening dapat melalui rekening di bawah ini dan atau langsung datang ke kantor Basnas Kota Pontianak yang ada di Jalan Nirbaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasyam sudah meluangkan waktunya di sini.